itu TPA Tanah Sunan di bawah asuhan pendidikan Ustaz Hadiani. Bahasa ini bahasa ini. Nah, tolong bahasa ini. Terima kasih ya. Bapak Ibu hormati, jika tadi penampilan dari Haji Masjid Baitul Salam, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua DKM Masjid Baitul Salam pada Ustaz Rasyidin Gawat MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kami muliakan guru kami Ustaz Haji Mirza Pahlevi, Sarjana Agama MHI CAH. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Haji Zakaria Sujendro selaku Ketua Lingkungan 1 Kecamatan Tanjung Senang. Yang kami hormati Bapak RT 02 Bapak Sudirman, RT 014 Bapak Orisoni Ong. Yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir, dan Masya Allah dari Masjid Baitul Salam, Budi Ar-Rahmah, As-Sadiqin, Nurul Malah, Nurul Iman, Baitul Ulum, dan seluruh masjid dan musola yang hadir tidak bisa kami ucapkan atau sebutkan satu persatu. Bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak yang kami cintai, santri TPA Baitul Salam tadi, Masya Allah sudah memberikan persembahan terbaiknya. Kita doakan mudah-mudahan mereka jadi generasi penerus kita yang salih, yang salihah, yang bisa membanggakan kita semua di dunia sampai ke akhirat, terutama orang tuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengamanahkan anak-anaknya pada TPA Baitul Salam, daripada Ibu Ustazah Yani yang sudah jadi gurunya, yang Masya Allah istiqomah dalam kebaikan. Dan juga pada jemaah dari Jambi yang saat ini bersama kita sudah sekitar 3 hari di Masjid Baitul Salam ini berdakwah di lingkungan Masjid Baitul Salam. Khusus juga pada Bapak Nasir tadi, mohon maaf Pak, Masya Allah tadi ya, mohon maaf betul karena kami berpikiran tadi kan ada 2 Bapak Nasir di sini. Di sini ada Bapak Nasir bin Abdurrahman, ada Bapak Nasir. Nah, Bapak Nasir ini Nasir Muhammad bin Muhammad Amin ya, Bapak Nasir bin Muhammad Amin ini beliau adalah salah satu donatur setiap yasinan malam Jumat di Masjid Baitul Salam ini. Terima kasih Bapak Nasir dan cucunya, Masya Allah tadi sudah mempersembahkan puisi Islami yang sangat menyentuh bagi kita semua. Mudah-mudahan jadi generasi yang baik. Dan Bapak Nasir, mohon maaf, terima kasih atas kehadiran khusus Bapak. Hadirin rahimakumullah, atas nama DKM Baitul Salam kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ustadz Haji Mirza Pahlevi di tengah kesibukannya yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Terus terang, kami masyarakat di sini bukan banyak orang-orang yang berilmu. Kami datang malam ini sebagai orang yang ingin belajar, ingin menambah pengetahuan dan ingin memperbaiki diri. Karena itu kepada Ustadz kami mohon kesediaannya untuk memberikan ilmu, memberikan nasihat dan bimbingan kepada kami melalui tema malam ini, yaitu mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pada para jamaah, ayo kita perhatikan, apalagi nanti di akhir acara ada door prize yang disumbangkan oleh Bapak Haji Supratno Binti tadi sore disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak, jazakallahu khairan.
kepada kita semua. Mari kita perhatikan ceramah malam hari ini. Nanti ada pertanyaan dari Ustadz, nanti yang bisa jawab mendapatkan door prize umroh. Enggak ya, bukan umroh, door prize-nya nanti yang menarik, insya Allah hadiah yang menarik. Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan kepada kami sebesar 2 juta rupiah untuk menyelenggarakan acara ini. Dan tak lupa Bapak Ibu seluruh jemaah yang sudah berpartisipasi mendonasikan sebagian hartanya, tenaganya, waktunya, idenya, gagasannya. Ya, kepada ibu-ibu juga yang sudah membantu mengemas dan memberikan ide yang luar biasa ini. Kami minjam kursi, minjam bunga, segala macam ini, itu semua dari semua jemaah. Dan terima kasih, menjadi amal jariah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau mohon maaf, ada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ketua DKM Masjid Baitul Salam Ustaz Rashidin Halal MPDI. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Lingkungan 1 Tanjung Sunan pada Bapak Haji Zakaria Sujendro. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami takjimi yang malam hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua, Bapak Ustadz Haji Mirja Palevi, Sarjana Agama. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, tokoh pemuda, para bapak, ibu, hadirin sekalian, serta anak cucu kami yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat taufik, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat dan insya Allah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih diberi nikmat sempat untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang pada malam hari ini genap di 1440 tahun Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini. Selawat keliling salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini tetap istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kebetulan pada malam hari ini kita kedatangan keluarga kita dari Jambi. Beliau ini lebih dikenal Jaulan Amalan Tabligh. Beliau sangat ikhlas memberikan waktu dan biaya untuk siar agama. Mudah-mudahan kita semua mendapat semacam hidayah dari kehadiran saudara-saudara kita tersebut, sehingga insya Allah kita semua yang hadir ini lebih tekun dari beliau. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini saya
datang di Masjid Baitul Salam ini kebetulan enggak, karena lurah kita Bapak Dedi Setiadi, beliau sekarang adalah menjabat sebagai kabag umum perlengkapan di pemadam kebakaran, dan penggantinya belum ada, PLT-nya juga belum ada. Kebetulan malam hari ini Pak Camat ada di Masjid At-Taqwa Waikandis, terus di Masjid Ar-Rahmah Ibu Seklur, Bapak Babinsa lagi melatih linmas kita yang akan diberangkatkan ke Palembang, Aslinmas, jadi linmas nasional. Kita Kelurahan Tanjung Senang kebetulan dapat jatah 10 orang linmas. Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada malam hari ini kita merayakan atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tujuan. Dengan peringatan itu kita bisa meneladani apa yang menjadi perilaku para Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita memperingati, mohon dengan hormat lagi sangat kepada para bapak, ibu, serta anak-anakku sekalian untuk dapat memperhatikan apa yang menjadi tausiah Ustaz kita. Karena pada saat kita datang, duduk, diam, dan terus pulang tidak memperhatikan, tidak akan tahu ilmunya. Kebetulan di tahun ini kita bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Itu para sepuh kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, waktu itu pernah saya membaca tulisan beliau, Hubul Waton Minan Iman. Jadi membela atau mempertahankan negara ini adalah sebagian dari iman. Tentunya ini tidak lepas dari seperti petunjuk dan agama yang kita lakukan. Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pemerintah Kota Bandar Lampung secara eksis membantu kegiatan peribadatan keagamaan, baik itu agama Islam atau non-Muslim, dengan memberikan bantuan 4 hari besar Islam, termasuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, dengan memberi bantuan biaya seperti apa yang disampaikan oleh takmir masjid tadi, itu sebesar 2 juta rupiah. Selebihnya setiap tahun pemerintah juga memberi bantuan pembayaran listrik dan kebersihan untuk masjid-masjid yang ada di Bandar Lampung. Insya Allah kedepannya masjid-masjid yang belum terdata di wilayah kita segera didaftarkan agar kita bisa mengcover. Musola juga insya Allah nanti dapat bantuan, dan guru ngaji harus didata dengan teliti agar pada saatnya kita ada bantuan yang bisa kita salurkan dapat tercover. Saya kira itu para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya itu milik Allah, dan mungkin ada khilaf dan salah itu kebodohan kami pribadi. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, pada para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi sambutan Bapak Ketua Lingkungan Satu Tanjung Senang, Bapak Haji Zakaria Sutino. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, silakan untuk dapat berdiri. Kita akan mengadakan sholawat Nabi. Silakan. Silakan berdiri Bapak Ibu sekalian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Silakan dibaca dulu dari Ibu. Ibu berhormati, Bapak berhormati. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah inti atau acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mirza Fahri SPAI FHI CAH. Sekalian berdoa kepada ibu sekalian bisa menyimak apa yang disampaikan beliau. Nanti di akhir acara akan berkuas Ustaz ada mengadakan pertanyaan dari jawab yang benar akan melakukan hari ini. Pada Ustaz Mirza Fahri waktu dan tempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu Azim. Bapak Ketua dan pengurus Masjid Baitul Salam yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan 21 beserta stafnya, Bapak RT yang kami hormati, Bapak-bapak tokoh agama, para ustadz, para kiai yang kami hormati, Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa menjaga dan mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian, Bapak dan saudara sekalian? Orang yang hidup dalam bimbingan hidayah, maka dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan dia yakini jalan yang dia pilih, jalan yang dia tempuh akan dapat mengantarkan dia pada tujuan hidupnya, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang hidup dalam bimbingan hidayah. Tentu berbeda Bapak Ibu, orang yang hidup lepas dari bimbingan hidayah. Bukan hanya gelap mata, tapi yang lebih memilukan gelap hati. Sampai pada titik tidak bisa membedakan benar dengan salah, tidak bisa membedakan baik dengan buruk, bahkan dia tidak bisa membedakan halal dengan haram. Keluarlah Pak moto hidupnya, halal haram. Tahu juga? Apa sering make? Halal haram hantam itu sudah lama itu Pak. Ada yang baru ini Pak, agak Arab-Arab dikit. Apa itu Bu? La ta'la bila ta'malu. Apa Pak? La ta'la bila ta'malu. Hilang malunya lantak semua. Itulah gelapnya hati orang yang hidup tanpa bimbingan hidayah. Karena maaf Bapak Ibu, pada faktanya orang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, faktor yang paling dominan pengaruhnya hidayah. Saya tidak mengecilkan ilmu Pak, maaf. Banyak kita tonton hari ini Ibu, orang sudah Allah beri ilmu begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas, tidak mampu membimbing dia menuju kebenaran. Karena pada akhirnya yang menggerakkan hati untuk berbuat bukan sekedar ilmu, tapi yang besar pengaruhnya hidayah. Contoh Ibu, Bapak, Ibu jam 11 malam bawa motor sendirian, gak pakai jaket, gak pakai helm, sepi, gak ada polisi, hujan pula. Ketemu perapatan, lampunya merah, berhenti apa terus? Coba dicermati Pak. Bapak buru-buru pulang dari arah Karang sana, ya Pak ya. Jam 11 malam bawa motor sendirian, udah nggak pakai jaket, nggak pakai helm, sepi, nggak ada polisi, hujan pula. Ketemu perapatan, lampunya merah, berhenti apa terus? Kenapa terus? Ada nggak ketentuannya? Lampu merah berhenti kecuali sepi? Nggak ada kan? Lampu merah berhenti kecuali nggak ada polisi, ada ketentuannya? Apapun keadaannya lampu merah, kenapa terus? Itu dia masalah. Ternyata benar Bapak.
menggerakkan hati kita berbuat atau tidak bukan ilmu kita tentang aturan itu, tapi kesadaran kita dengan aturan itu lah yang membangun kesadaran, itulah hidayah. Ada contoh yang diberikan Bapak, maaf, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin, apa lagi Pak? Nurul yakin, masjid ya. Ya, saya yakin 100% seluruh umat Islam tahu yang namanya sholat. Saya yakin 100%. Dari anak kecil, dewasa sampai yang tua tahu yang namanya sholat. Saya yakin. Apa ya? Bacaannya hafal, gerakannya ngerti. Kalau meninggalkan sholat, dosa masuk. Benar. Apa masih hilafiyah ini Pak? Hilafiyah apa? Saya yakin 100% seluruh umat Islam tahu yang namanya sholat. Bacaannya apa? Gerakannya ngerti. Kalau meninggalkan sholat, dosa masuk neraka. Kenapa masih banyak umat Islam yang malas sholat? Ternyata benar, yang menggerakkan dia sholat atau tidak bukan ilmunya tentang sholat itu, tapi kesadarannya dengan sholat itu. Lagi-lagi yang membangun kesadaran itulah hidayah. Itu Bapak sekalian, kita bersyukur, mudah-mudahan sampai kita mati sih. Jangan mati gitu apa? Sampai kita sampai kita mudah-mudahan hidayah terjaga sampai kita menghadap Allah nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah juga termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bu, Ibu, ini luar kedengeran tak? Di sana kedengeran tak? Sengaja nyender tidur. Ya Bu ya. Bu, apa guna syafaat? Tadi sallallahu alaihi wasallam. Apa guna syafaat? Obat tidur ya Allah, obat awas dulu ya. Obat tidur. Apa guna syafaat? Hah? Pertolongan. Apa bentuk pertolongannya? Ya begitulah Pak, nanya-nanya dijawab aja. Benar Pak? Betul Ibu. Salah satu bentuk syafaat itu adalah pertolongan. Apa bentuk pertolongan begini bagi? Kalau kita masuk surga, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Siapa yang yakin masuk surga? Tolong tunjuk tangan. Saya mau melihat wajahnya yang yakin masuk surga. Ayo, siapa yang yakin masuk surga? Tunjuk tangan. Yang yakin masuk surga berdoalah malam ini. Ya Bu ya. Ngapain lama-lama di dunia kalau pasti masuk surga? Ya Bu ya. Ngapain lama-lama di dunia yang serba nggak jelas ini? Satu lembar kertas repot bertahun-tahun. Oh ya, nggak jelas-jelas. Kalah sama SD. Ya anak SD ini jelas bertahun-tahun ngurusin satu lembar kertas nggak beres-beres. Ya siapa yang yakin masuk surga? Yang yakin masuk surga berdoalah malam ini. Kenapa? Ngapain lama-lama di kalau pasti masuk surga? Ngapain nunggu dunia ini? Ya Bu ya. Jadi yakin masuk surga? Yakin. Masih ragu-ragu.
Begini Pak, soal surga, saya pilih melemahkan, maaf Bapak salah sekalian ya. Karena sekarang ini kayak mudah benar orang masuk surga. Kayak ada agen di surga itu. Kayak waktu udah punya kaplingan di surga itu. Oi, lewat saya aku masuk surga, nah kita orang ini. Baik, tunggu dulu Pak, saya ilustrasikan begini. Nanti boleh digambarkan soal surga ya. Umat menghadap Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kenipai sekam di syafaat. Lampung Pak Adam. Mana ada Jawa Lampung, Jawa Adam. Jawa itu Mulyono, Prabowo, Muldoko. Jawa Pak Adam Sulaiman dari Lampung itu. Ya, menghadap Nabi Adam alaihissalam. Adam, beri dulu kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa. Jangankan nolong kalian, kata Nabi Adam, saya saja masih khawatir nasibku di akhirat. Nabi Adam masih khawatir nasibnya di akhirat. Jangankan nolong kita. Kenapa kata Nabi Adam? Saya pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa salah Nabi Adam, Bu? Apa salah Nabi Adam? Apa bohong itu? Iya, dilarang itu apa? Dilarang, iya dilarang. Pak, Bu, kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah khuldi, maka tidak ada manusia di muka bumi. Masih nggak nyambung? Masih nggak nyambung? Ulang sana nggak nyambung. Kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah khuldi, maka kita ini nggak ada. Masih nggak nyambung buah khuldi apa? Yang kedua, ini nggak nyambung parah ini. Adam dan Hawa terlempar dari surga dalam kondisi Adam dan Hawa terlempar dari surga dalam kondisi telanjang, nggak berpakaian, itu ibu telanjang. Vulgar benar. Ibu ini kadang-kadang tentu nggak bugil. Ya Bu ya. Adam dan Hawa terlempar dari surga dalam kondisi ya Bu ya. Sekarang saya tanya Pak, laki-laki dewasa, perempuan dewasa tidak berpakaian, ngapain? Masih nggak nyambung? Pulang sana. Itu Nabi Adam melakukan kesalahan yang bikin dia khawatir nasibnya di akhirat. Nabi Ibrahim terkenal ikhlasnya, terkenal taatnya, terkenal sabarnya, bicara surga. Apa kata Nabi? Saya pun khawatir dengan nasibku di akhirat. Nabi Ibrahim teruji ikhlasnya, teruji sabarnya, teruji ketaatan, bicara surga. Saya masih khawatir, kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Saya pun pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa salah Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Saya kasih jeruk. Apa salah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Bapak pernah melakukan 2 kali kebohongan walaupun dengan alasan dan tujuan yang benar. Apa bohong pertama? Ketika dia menghancurkan berhala. Ditanya masyarakat Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala? Tanya yang gede, benar ada, kampanye dari dia. Kalau dia ngaku saya apa mati Ibrahim. Yang kedua tentang istrinya, siapa Ibrahim ini? Kalau dia istrinya ditangkap, ini saudara perempuan, enggak salah juga, saudara seakidah. 2 kali bohong walaupun dengan alasan dan tujuan yang benar. Ibrahim masih khawatir nasibnya di akhirat. Lagi berapa kali bohong? Aduh lagi putih. Masih yakin masuk surga? Jangan ragu dia. Nabi Musa pernah membunuh anak kecil bersama Nabi Khidir. Nabi Isa pun, tapi dia tidak mengutarakan alasannya. Nabi saja masih khawatir nasibnya di akhirat. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar itu iblis saja takut.
Jalan Pak ketemu kan Umar, belok iblis Pak. Ketemu Umar bin Khattab, iblis milih jalan lain, kejebak di nakidah Umar. Belok dia Pak, ketemu Umar bin Khattab. Kalau ketemu kita tos-tosan, cipika-cipiki. Ayo kawan lama di proyek dulu, dengan enak tuh Pak. Ya, itu Umar bin Khattab, Sungai Nil pernah mengalir sungainya, bangkrut, paceklik lah Mesir. Gara-gara Sungai Nil nggak mau mengalir, bikin surat sama lemparkan surat mengalir Sungai Nil. Sebegitu hebatnya Umar bin Khattab. Tapi apa bicara surga? Apa kata Khalifah Umar? Kalaupun seluruh isi bumi masuk surga, seluruh isi bumi masuk surga, tersisa satu yang nggak masuk surga. Umar masih takut, jangan-jangan yang satu itu saya, kata Khalifah Umar. Gimana ibu, masih yakin? Mulai dia. Coba ya. Itu baru Khattab. Kalaupun seluruh isi bumi masuk surga, seluruhnya, sisa satu yang nggak masuk surga. Ya Allah, jangan-jangan satu itu saya, kata Khalifah Umar. Kalau ada pengumuman seluruh jamaah Masjid Baitul Salam masuk surga semua, kecuali satu. Siapa satunya? Ustaz, awas nih. Ngajak berantemnya orang. Awas. Coba ya. Ada pengumuman seluruh jamaah Masjid Baitul Salam yang ikut Maulid Nabi ini semua masuk surga, kecuali satu. Siapa satunya? Enggak loh. Yo, kalau kita, nggak mungkin saya. Coba ya, saya ini masih ada salah. Iya kali itu kita coba berkhotob, dia masih takut. Jangan-jangan saya yang nggak masuk surga. Segitu tentang surga. Kembali ke sahabat Nabi sekalian. Nah begini sekalian. Kalau qadarullah, kalau misalnya ibu kedengeran nggak? Alhamdulillah kalau enggak. Misalnya mati sekarang susah kan? Ya, bisa. Ya, takdirnya ibu masuk surga. Ya Bu ya. Ibu, surga itu Pak, tiket masuk surga itu bukan amal ibadah, tapi tiket masuk surga adalah rahmat Allah. Tetapi amal soleh yang kita punya akan menentukan kelas dan fasilitas kita di surga. Coba, bedakan itu. Misal, takdirnya masuk surga, kira-kira kalau surga 7 tingkat, ya Bu ya, kira-kira bekal amal yang ibu punya, kira-kira surganya kelas berapa? Coba ukur diri. Kira-kira kalaupun ibu sekarang masuk surga, kira-kira dengan bekal amal yang ibu punya, kira-kira surganya kelas berapa? Ikut Ustaz aja. Nggak tahu saya. Kelas paling bawah. Ya Bu ya. Menghadap malaikat Ridwan. Malaikat, saya masuk surga, iya, tapi kelasmu paling bawah. Kenapa malaikat? Kamu memang ikut pengajian, cuma ngobrol. Ada di sini? Ada. Kamu ikut pengajian, ngantuk. Ada di sini? Kamu memang ikut pengajian, cuma iya. Senyum. Mending bagus senyum enggak. Ya Bu ya. Udah kamu surga paling bawah, tapi malaikat, saya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 keuntungan ibu. Pertama, proses masuk surga dipercepat. Yang kedua, kelas surganya atas izin Allah dinaikkan kelasnya. Kalau kita mendapatkan syafaat, kalau masuk
ketika kita wafat dan tiba, tersisa la ilaha illallah di dada kita, bersih dari kesyirikan, murni dari kesyirikan, insya Allah akhirnya kita masuk. Walaupun ada yang mampir dulu di, nah kalau mampir yakin apa feeling? Kayaknya wajah-wajah begini mampir. Kayaknya nggak enak nggak mampir, itu nggak punya pengalaman, ya nggak bisa cerita nanti. Mampir nggak kira-kira? Kayaknya mampir kayaknya. Ya, kenapa mampir? Ada dosa yang belum sempat terampuni, ada salah yang belum sempat termaafkan, nebusnya di neraka. Saya tanya ibu, siapa yang pernah nyolong duit suaminya? Rahasia umum. Siapa? Rahasia umum. Enak aja. Dari mana rumusnya kayak gini? Mana mulai dia? Enak bener. Suami kita, ya uang kita enak bener. Yang mana uang suami lagi? Inilah nular artis begitu. Uang suami, uang kita, ya uang kita enak bener. Lalu punya suami yang mana? Jangan lupa, bisa ibu ya, bisa. Sekarang soal, ibu nyuci celana suami ibu ya. Di rokok kantongnya ada uang 100.000. Saya tanya, pulangin ke suami atau diambil? Saya ulang, ibu nyuci celana suami, di rokok kantongnya ada uang 100.000. Diambil atau pulangin? Paling. Upah nyuci, enak aja. Emang ibu jadi paham gitu. Karena ada bu, ada kejadian. Suami istri pak sedang ngobrol di teras depan. Tiba-tiba suami bilang, "Dek, ambil dulu dompet." Wih, seneng bener pak sama dompet. Di mana kak dompetnya? Ya itu di kamar kantong celana. Jarak teras depan ke kamar itu pak 10 langkah. Dari ngambil dompet di langkah yang kelima dia berhenti. Kenapa kira-kira? Ada bisikan pak. Bu, nggak penasaran bu dengan isi dompet suaminya? Iya juga ya. Dibuka, wow, merah semua. Banyak duit suami saya ini. Ya bu ya. Bisikan yang kedua, bu, ambil satu, gak bakal ketahuan. Iya juga. Ya bu ya. Dan ternyata istri ini pak sudah profesional. Kecepatannya mengalahkan copet. Ya bu ya. Nih. Dan rapi, tidak meninggalkan jejak. Dan nyimpannya di tempat yang paling aman, polisi pun gak berani geledah. Di mana itu? Bisa dibilangin? Ya bu ya. Aman. Ya bu ya. Pas pulangin dompet ke suami agak gemeter. Lo kenapa? Dan nggak apa-apa. Apesnya ibu, suami hafal isi dompet. Pas dihitung suami, "Loh dek, kok kurang satu?" Perempuan pak, kalau tertangkap OTT, 2 senjata ya. Pertama nangis. Kalau ini aman pak, aman. Masih aman kita aman. Istri kalau nangis jangan sekali-kali dirayu, tambah keras nangisnya. Biarin aja, penting diem sendiri ya. Capek diem udah. Ya ya. Jadi kalau istri nangis, bila perlu bapak hidupin motor, pergi aman pak. Pasti diem dia. Kalau ibu udah bapak rayu udah tambah keras ya, biarin aja. Masih aman pak, kalau nangis masih aman. Senjata yang kedua yang berbahaya apa bapak? Ceramah dia. Di teras nunjuk, jadi bapak nuduh saya, nama sudah jam itu. Ya bu ya, nutupi salahnya. Suami udah kata suami malu, udah malu, masuk, udah malu. Dia tukang tak malu. Masuk dia pak, lewat pintu senyum dia, kena lu katanya. Ada di sini orangnya? Tidak.
menghadap malaikat Malik. Malaikat, kau saya masuk neraka. Nah iya, ini dosa kamu banyak, ini setumpuk dosa kamu. Tapi malaikat, saya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua keuntungan ibu. Pertama, bentuk siksaan di neraka diperingat. Yang kedua, dapat remisi pengurangan jatah di neraka kalau mendapatkan syafaat. Cara mudah mendapatkan syafaat, rajin-rajinlah bersolawat. Dan solawat yang paling mudah, jika disebut nama Muhammad, sambut dengan tapi pastikan Pak, yang Muhammad yang kita ceritakan Rasulullah, bukan Muhammad yang lain. Rajin pula. Sama siapa berangkat tadi Bu? Waduh, motor dibawa bapaknya. Terpaksa saya ngojek. Sama siapa ngojek itu? Itu Mas Muhammad Sallallahu. Jangan. Rajin pula selawat. Enak benar sate tadi malam. Di mana? Warung berapa tadi? Ya warung sate siapa? Itu warung satenya Pak De Muhammad Sallallahu. Jangan melihat, pastikan yang kita ceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada salah sekali? Ini sampai jam berapa kita? 12. Ya ibu enak. Duduk, minum, dan kue. Nah saya. Pantas Pak, ibu-ibu itu ada ilmu Pak masuk majelis taklim. Maka rata-rata majelis taklim banyak ibu-ibu. Karena ibu tahu ilmu masuk majelis taklim. Ada 4 langkah. Pertama, cari tempat yang bisa nyender. Rela di luar, yang penting nyender. Ya Bu ya. Yang kedua, cari tempat yang agak lapang biar bisa selonjor. Ya begitulah ilmunya itu. Ya Bu ya. Lapang selonjor enak dia. Yang ketiga, cari teman, cari bestinya. Gak mau pisah sama besti. Pijit-pijitan. Ibu yang ngobrol enak, ngobrol arisan, ya Bu ya. Nah yang keempat yang saya takutin, orang untuk ilmu itu Pak doanya Robbi zidni warzuqni. Dia beda doanya. Apa doanya? Bismillahumma ahya wa bismika. Itu yang saya takutin itu. Tiba tidur dia. Pulang pengajian ditanya suaminya, apa materi saya? Nah pandainya aja dan pedoman katanya gitu. Nah, mimpi sampai Jakarta saya kata dia. Ada di sini orangnya? Ada gayanya. Bapak salah sekali. Setiap tahun kita mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Ya, terlepas. Kalau bagi saya ini hanya momentum untuk mengenang kelahiran beliau. Ya Pak ya, kenapa? Salah satu metode Al-Quran menyampaikan ayatnya, Allah menyampaikan ayat dengan cara menceritakan generasi terdahulu. Dari mana kita tahu Nabi Adam? Dari mana kita tahu Nabi Ibrahim dan seterusnya? Metode Al-Quran menyampaikan dengan cara menceritakan generasi terdahulu. Maka laqad kana lakum fil qisasi Ibrahim. Sungguh telah ada pada kisah-kisah itu pelajaran bagi generasi berikutnya. Bagi Rasul saat itu, Nabi Adam sampai Nabi Isa cerita. Jadi Allah ceritakan. Bagi kita hari ini pun kejadian Rasul para sahabat juga cerita bagi kita. Bukan tidak salah kalaupun kita mengenal kelahiran dalam rangka mencari ibrah, pelajaran. Tidak usah diperdebatkan. Rasul nggak ngadain dulu beda. Gitu terus. Tidak usah begitu. Kenapa? Kita mencoba mencari pelajaran ibrah yang bisa kita ambil. Apa salah sekali? Sebelum Rasulullah diutus ibu, pertanyaan besar. Saya nggak ingin soal cerita tahun gajah. Kenapa lagi? Kenapa disebut tahun gajah? Pelajaran SD dulu ini. Rasul lahir disebut tahun gajah. Kenapa? Ya, ada pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Siapa pemimpin pasukan gajah itu? Tukul. Awas ya. Tukul melunjak. Siapa? Abraham. Bukan itu. Pertanyaan besarnya Bapak, mengapa Allah utus lagi Rasul?
Padahal sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan nabi dan rasul diutus sebelumnya. Saya tanya ibu, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa? 25, dan salah, tapi kurang tepat. 25 itu Bapak Ibu, nabi dan rasul yang namanya tercantum di Al-Quran. 25. Jadi itu Adam, Nuh, itu seterusnya, itu sampai Isa. 25 itu nabi dan rasul yang namanya tercantum di Al-Quran, disebutkan di Quran namanya. Tapi berapa jumlah nabi seluruhnya? Banyak, ya banyak. Berapa? Hadis Rasulullah menyatakan jumlah nabi dan rasul seluruhnya 124.000 nabi dan rasul. Banyak. Berapa ibu? 124.000 nabi dan rasul. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi Isa dan Imam Syafi'i 124.000. Pertanyaannya, mengapa Allah utus lagi nabi? Padahal sudah ratusan ribu nabi diutus. Begini Bapak sekalian, karakter umat terdahulu itu. Kalau nabinya masih hidup, umatnya taat lurus. Nabinya wafat, bengkok lagi. Ya Bu ya? Nabinya diutus nabi lurus. Nabinya wafat, bengkok lagi. Umatku. Ya. Nabinya hidup lurus, nabinya wafat bengkok lagi, nabinya hidup benar tauhid, nabinya wafat musyrik lagi, begitu seterusnya. Dulu, kalau sekarang, kayak gitu enggak? Enggak ya? Nanti kita buktikan. Coba ya, begitu. Jauh ya. Nah, puncak penyimpangan itu Bapak, puncak penyimpangan umat. Ketika Allah hendak mengutus Nabi Muhammad SAW, terjadi penyimpangan yang luar biasa. Sampai sejarah mencatat zaman itu, zaman jahiliyah. Itu puncak penyimpangan. Penyimpangan tauhid, penyimpangan semua. Terjadi kebobrokan yang luar biasa. Sampai sejarah dunia mencatat zaman itu, zaman jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Apa makna bodoh? Ayo hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maaf ya Bu ya. Kalau kita berpikir bangsa Arab itu bodoh karena kecerdasan di bawah rata-rata, salah besar. Bangsa Arab bangsa yang cerdas. Coba, di mana cerdasnya? Mereka bisa membuat syair-syair indah, kalimat-kalimat puitis yang sampai sekarang masih banyak dipakai orang. Ya, al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin, itu syair yang bilang hadis. Ya, al waktu kesaik, itu syair masih dipakai sampai sekarang. Mereka bisa membuat syair-syair indah, kalimat-kalimat puitis yang memiliki makna yang cukup dalam. Tak mungkin keluar kalimat-kalimat ini kalau tidak dari orang yang memiliki kecerdasan. Tuh, ya. Kita dulu Bu, waktu kecil bikin suruh guru bahasa Indonesia, PR bikin syair satu bait aja nggak jadi-jadi. Ya Bu ya? Ibu, kau bukan bapak. Ya iyalah. Nah, ibu, kau bukan ubi. Ya iyalah. Gak jadi-jadi. Lah mereka biasa bikin syair, mereka cerdas. Satu. Yang kedua, kalau kita berpikir mereka jahiliyah bodoh karena berperadaban primitif, enggak juga. Bangsa Arab bangsa yang berperadaban maju. Pakaian mereka sudah nutup aurat, rumah pun sudah layak pakai. Bahkan mereka sudah bisa berdagang modern sampai ke negeri Syam, menandakan peradaban bangsa Arab pun berperadaban maju. Bandingkan Bapak, maaf ya, sebagian saudara kita yang di Papua, ya Bu ya, hidup di zaman modern, tapi peradabannya masih seperti itu. Dari pohon ke pohon, hutan ke hutan. Pakaian mereka apa namanya itu? Apa? Pernah nyoba?
Apa rasanya makai? Cuma itu yang ketutup, sisanya kelihatan. Itu mereka ini bisa memodern, peradaban masih bangsa Arab hidup 14 abad yang lalu, tapi mereka punya peradaban yang maju. Nah, kenapa disebut bodoh? Saya antarkan berpikir nih. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang pintar pilih yang satu ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang pintar pilih yang. Kalau pilih yang buruk, hati satu. Terus saya bilang berhenti. Yo ya, satu ya. Ibu milih timun aja. Milih yang lurus, yang mengkilat. Apa salah timun bengkok? Apa dosa timun bengkok? Sampai ibu singkirin. Nangis timun itu. Bukan mau saya bengkok. Ibu tega yang singkirin. Kenapa? Milih yang baik. Sah-sah saja. Milih mangga, pencet, milih. Nggak masalah. Ya baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang pintar pilih yang. Kalau pilih yang buruk, bapak pilih istri dulu pak. Seleksi wajah, seleksi ijazah, seleksi nafkah. Nah, ya baik. Wajah rumahnya, ijazah. Enggak jadi lah. Ijazah. Ya bu ya. Punya ijazah wajahnya. Ya Allah. Jadi ijazah punya wajah bagus. Enggak ada kerja. Mikir juga. Kita milih. Kenapa? Hak manusia memilih yang baik. Maka ada yang baik, ada yang buruk. Orang pintar pilih yang. Kalau pilih yang buruk, tuh. Kedua, ada yang benar, ada yang salah. Orang pintar pilih yang. Kalau pilih yang salah, bodoh. Lihat. Berikutnya, ada yang halal, ada yang haram. Orang pintar pilih yang. Kalau pilih yang haram, bodoh. Selesai pak. Ada bandrek, ada oplosan, milih. Benar. Sederhana. Ada usaha yang halal, milih korupsi. Korupsi itu pintar apa bodoh? Bodoh. Kenapa? Ada yang halal, ada yang haram, masih memilih yang haram. Bodoh. Terakhir. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Orang pintar pilih neraka. Tidak. Pak. Ya, orang pintar pilih surga. Kalau pilih neraka, itulah bodohnya Arab jahiliyah. Itu sudah beratus-ratus nabi diutus menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk, masih memilih yang buruk. Ini halal, ini haram, masih memilih yang haram. Ini surga, ini neraka, masih di sini neraka. Bodoh. Itulah jahiliyahnya bangsa Arab. Karena mereka sampai pada titik tidak bisa membedakan benar salah, tidak bisa membedakan baik buruk, tidak bisa membedakan halal haram, bahkan tidak ngerti lagi batasan surga atau kalau itu makna bodoh. Saya khawatir hari ini pun banyak orang bodoh. Ibu udah yang ngomong ke saya. Jadi pak, karena itu bapak, baru 5 menit mati jam ibu. Apa ya? Untuk itulah Allah mengutus Rasul ingin merubah masyarakat jahiliyah itu menjadi masyarakat yang Islami, masyarakat yang pintar. Karena satu bapak salah sekalian. Ada 3 hal, ada 3 misi besar Rasulullah. Pertama, membersihkan keimanan
dari kesyirikan. Orang Arab dulu itu disebut syirik karena mereka menyembah patung, berhala. Siapa yang tahu berapa jumlah berhala di sekitar Ka'bah? 360, Masya Allah. Aduh, kasih door press nggak ini? Ya, jarang-jarang tahu ini, apa ya? Ya, Pak. 300. Oh, tempat itu ya, Pak. 360 patung. Ketuanya 3, Lata, Uzza, mana? Mirip dengan periode baru jumlahnya 360. Ketuanya 3, BDI berkat ketiga sama. Dulu nyambungin Pak, nyambungin. Itu berhala mereka disebut tidak menyembah berhala. Betul mereka beribadah mengarah kepada Ka'bah, tapi yang mereka sembah bukan Allah pemilik Ka'bah, tapi patung-patung di sekitar Ka'bah. Mirip nggak dengan sekarang? Gayanya sholat menghadap Ka'bah, yang mereka sembah bukan Allah pemilik Ka'bah, tetapi Allah a'lam bishawab. Dulu, apalagi sih? Dulu Pak, mereka mengundi nasib. Azlam dalam Quran mengundi nasib, tapi sederhana mengundi dulu itu. Misal anak gadis didatengin bujang, antara iya sama tidak, ibu ya, nerima apa enggak nih? Diterima. Kok gini banget yang datang? Ibu ya, ya, ditolak. Jangan-jangan cuma ini yang datang. Coba. Bingung gadis, diterima, kok gini benar yang datang? Ya Allah, tinggal nafas nih. Ditolak, jangan-jangan ada lagi yang datang, gimana dong? Bingung si gadis, dia bikin tulisan, diterima, ditolak. 2 kertas ini, aduk di bencana angin lejem, diterima, terima. Itu muni nasib dulu Pak. Bapak-bapak yang ke pasar dagang apa enggak? Besok tuh berangkat dagang apa enggak? Ya berangkat enggak, bingung. Tulis berangkat, tulis enggak. Aduk jemaah berangkat. Dulu itu bentuk syiriknya. Sekarang betul kita tidak menyembah patung, betul kita tidak mengundi nasib, belum tentu kita bebas dari kesyirikan. Jadi Bapak, Bu, kalau mimpi giginya copot artinya ada gayanya. Artinya ompong, Pak. Artinya ompong. Nah, kalau mimpi digigit ular, mau kawin lagi. Kalau nenek-nenek yang mimpi, siapa yang mau ngelamar? Bapak-bapak, pulang dari sholat subuh, keluar masjid, 5 langkah keluar masjid, burung bunyi renyah. Nah, siapa yang mau mati? Apalagi? Coba ya, ada 3. Ada 3 bentuk kesyirikan. Jujur Pak, saya pretend dikit-dikit. 1, Pak, kalau kita masang rumah, bangun rumah, ya Pak ya, ini bapak-bapak. Ketika masang kap, apa yang dipasang biasanya? Bendera, apa lagi? Pisang, apa lagi? Padi, tebu, kelapa. Saya tanya, apa gunanya? Ayo, apa gunanya? Menata rezeki. Kalau pisang masuk akal, biar tukang nggak naik turun. Taruhlah pisang goreng, pisang rebus, pisang buah, standar 20 tahun. Airnya segalon, kopinya setoples taruh masuk akal. Nah, bendera, padi, tebu, kelapa, apa guna? Yuk, sampai ditunda masang kap. Dinding sudah selesai diplaster, kap nggak naik. Kenapa Pak? Kelapa itu tega. Dinding sudah selesai diplaster, nggak naik. Kap kenapa Pak? Padinya belum tumbuh. Nanti nunggu lagi, nunggu padi tumbuh.
Hati-hati Pak. Ya, ada yang bilang, Pak ini kebiasaan. Kalau kebiasaan tidak akan menyentuh wilayah keyakinan. Jadi batasannya itu. Dan kebiasaan bisa dirubah dengan kebiasaan. Bapak biasa peci hitam jadi peci putih, masalah enggak? Enggak masalah, namanya kebiasaan. Hati-hati, jangan berlindung pada kebiasaan. Kebiasaan tidak akan memasuki wilayah keyakinan. Tidak akan berpengaruh. Kebiasaan. Ibu biasa jilbab merah, besok jilbab putih. Salah enggak? Ya enggak, ada urusannya. Ya baik. Masih bener nenek saya, Pak. Saya tanya nenek saya, Nek, kenapa sih Nek pasang bendera? Apa kata nenek saya? Ini kan nak membedakan penjajah sama pribumi. Kenapa? Kalau merah, putih, biru, Belanda yang bikin rumah. Coba. Kalau putih, tengahnya merah, bundar, Jepang yang bikin rumah. Lah kalau merah putih asal pribumi. Gitu nenek saya dulu. Logis. Lah sekarang Belanda Jepang anu lejong. Mana lagi Belanda Jepang? Mau apa? Udah pribumi semua. Mana sama dia? Kalau mau Pak pasang sesuai suku masing-masing. Orang Jawa pasang belangkon karo jari. Wong Jawa asli sini wong Jawa. Belangkon karo jari. Boten napa-napa. Ya. Urang awak, lha suka sikon awak dah. Lha urang awak sikon. Lai. Pasang kaitan nu kebo. Ikoha. Urang awak asli Pariaman dah mau. Urang awak asli. Orang Lampung pasang sigok badak asli pesisir sigok itu menunjukkan yang bangun rumah ini orang Jawa, orang Lampung, orang Padang, silahkan logis. Coba Nek, kalau padi, tebu, kelapa itu maksudnya Nek? Oh gini, yang punya rumah ini ingin ngumumkan ke masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak? Bukan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan curiga, jangan susah. Saya bikin rumah bukan dari korupsi, bukan dari maling, bukan dari nipu. Saya bikin rumah dari jual padi, jual tebu, jual kelapa. Kenapa? Penghasilan daerah setempat logis. Ya baik. Nah sekarang kalau pegawai negeri gantung seteru gaji. Yang tinggal berapa? Ya. Bisa 500.000 sampai pensiun. Gak apa-apa, umumkan. Saya bikin rumah dari galen gaji itu, nah tinggal 500.000. Karena ada duduk Pak tetangga saya bikin rumah. Aduh Pak Mirza, kenapa? Udah habis 2M. Rumah standar kan rumah begini biasa. 2M Pak, iya. Saya kira 2 miliar. 2 kali minjem. Rupanya 2 tahap minjem. Coba ya, isi logis. Coba ya. Kalau tukang pecel, gantung ulekan. Kalau tukang beca, jangan beca lebih jauh gitu. Masih logis Pak. Coba agak dinalar-nalar dikit lah. Karena hati-hati Bapak sekali. Ya, ngubur bayi. Di mana ya Pak? Hari-hari. Ngubur hari-hari. Di mana Pak? Sisir. Ditaruh lampu. Astagfirullah. Ya Pak ya? Jangan tanggung ibu yang cuma sisir. Popoknya bawain, bedongnya bawain, sampo, sabun, basic di mandi di dalam sana. Aneh-aneh aja Pak. Lo pasang lampu di atas ya. Kalau dulu wajar Pak. Kenapa? Kampung kita berbatasan dengan hutan, gelap, takut digali binatang buas. Iya, taruhlah lampu.
lampu, tanda. Kalau udah 40 hari, hari-hari udah nyatu sama tanah, selesai. Nah sekarang tengah kota, terang benderang. Di bawahnya lampu, di atasnya neon. Ngapain? Coba apa dia akan dikit. Dewi ya. Kadang-kadang gregetan sebenarnya masyarakat. Pintu depan sama pintu belakang nggak boleh lurus, nanti rezekinya lolos. Apa lagi? Nyentong nasi nggak boleh ngarah ke pintu, nanti rezekinya dibuang. Kan nyentongnya ke piring, nggak ke pintu. Orang hamil nggak boleh duduk di pintu, nanti lahirnya susah. Emang lahirnya lewat pintu mana? Mikir otak. Jangankan orang hamil, yang nggak hamil pun nggak boleh duduk di pintu. Karena pintu ke tempat duduk, apalagi pintu penuh pintu. Macam-macam pak dunia ini. Nggak boleh nanam pepaya depan rumah, nanti rezekinya seret apa lagi? Macam-macam segala masyarakat pak. Jangan lagi, kenapa itu? Itu bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Ada yang pakai cincin di sini? Yang nggak mati, jangan langsung dibalik, biasa aja. Jangan langsung, santai. Coba ya, jangan baju merah, serah. Kenapa Bapak? Hukum cincin itu mubah saja. Ulama memfatwakan cincin itu mubah, tapi bisa geser makruh, bisa geser haram. Berat untuk sunnah, bagi wajib. Mubah. Yang kalau Bapak hobi silakan. Apalagi yang ngasih tampil nggak cincin, bu ya laki-laki, jam silakan. Tapi jangan kayak teman saya, Pak. Dia berangkat kantor 100 meter lagi sampai kantor, pulang lagi dia. Kenapa? Cincin lupa. Kenapa Pak? Kalau nggak pakai cincin tuh mati ide. Hai mati ide. Kalau nggak pakai cincin hilang wibawa. Kalau nggak pakai cincin hilang percaya diri. Nah kita. Kalau pakai cincin, nah itu dia Pak. Apalagi cincin saya yang merah itu. Nah mulai dia cerita. Iya. Kalau pakai itu Pak, kuis ide brilian keluar semua. Wibawa di depan anak buah, segen anak buah kita. Percaya diri, jangankan ngomong depan Bapak, depan gubernur lancar saya ngomong. Kalau pakai selesai. Ayo Pak, kita berkaca kepada Khalifah Umar bin Khattab tentang batu hitam Hajarul Aswad. Yang sebagian sumber menyebutkan Hajarul Aswad itu dari surga. Apa kata Khalifah Umar sebelum dia mencium batu hitam itu? Hei batu, kamu batu ya batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagi saya, kata Khalifah Umar. Dan kamu pun tidak bisa menghindarkan saya dari kemudaratan sedikit pun. Tidak bisa. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menghindarkan mudarat. Kalau bukan karena saya pernah melihat Muhammad Nabiullah menciummu, tidak mau saya ngapain? Coba. Tipis. Umar bin Khattab mencium batu hitam bukan karena batunya, karena itu sunnah Rasulullah. Sunnah. Kalaupun Bapak Ibu mendapatkan keberkahan dari mencium batu hitam, bukan berkah dari batunya, berkah karena mengamalkan sunnah Rasulullah. Itu. Hati-hati Pak, tipis memang. Dan jamaah kita kalau pulang umroh, pulang haji, nah kita ceritanya. Salah satu cerita yang paling wow adalah mencium Hajarul. Didramatisir ceritanya. Woi Pak Ustaz, waktu saya mencium batu yang pertama desok-desok kempet-kempetan, tiba-tiba malaikat nendang saya. Anak belum kerjaan malaikat itu. Nendang-nendang Bapak. Kenapa kerjaan lain? Tiba-tiba malaikat nendang saya, nah kita saya bilang. Macam-macam didramatisir Pak.
Nggak usah, itu pun bagian dari isi. Nah yang ketiga bapaknya, aduh, baru 1 poin ini bu. Belum ya? Dikit lagi ya. Yang ketiga bapak, maaf, masih banyak masyarakat kita bapak, mama ya, masih percaya ada manusia-manusia tertentu yang bisa melakukan sesuatu melampaui batas kemampuan manusia. Sebutlah paranormal, sebutlah orang pintar, sebutlah penasihat, nama aslinya dukun. Udah ya bu ya, gak usah kita ditipu-tipu di TV ya bu ya. Mau pak, kami ini keluarga muslim, kami nggak pakai dukun, kami pakai paranormal ya. Saya pernah mondok pak, walaupun nggak tamat. Dukun itu syirik, maka keluarga saya nggak pakai dukun, kami pakai orang pintar, supranatural, supra PT motor ya. Ada lagi penasehat spiritual, nama aslinya dukun. Selesai. Mau perang maaf nih, pakai jubah, pakai serban, otak spinya segede punya Saulin itu. Ramah dukun. Udah ada lagi, nggak usah tertipu-tipu di masyarakat. Kan benar aku pernah korban dulu sampai waktu Kemiling kena gempa. Loren, siapa? Mama. Memang pernah jadi istri bapak lo manggil mama. So akrab mama. Loren, mama. Lihat fatwa si Loren. Kemiling mau jadi danau, Ramayana mau rubuh, mau gempa, macam-macam stres warga Bandar Lampung gara-gara fatwa si Loren. Apa ada kejadian? Tidak satu pun kejadian. Itu bapak. Karena begini pak, baca surat jin pak, ayat 6-11. Pasti peramal dukun itu pasti kerjasama dengan jin. Selesai. Jin mencoba ibu terbang ke aras, mencoba cari informasi. Karena ada penyembahnya minta informasi. Ada tekannya minta informasi. Kira-kira besok siapa yang menang? Diramal. Naik dia ke aras, ingin cari informasi. Tapi apa kata Quran? Sebelum dia sampai di perbatasan aras, dia sudah ditembak dengan panah api. Maka jin turun lagi. Maka apapun informasi yang dibawa jin itu bohong. Masih percaya? Nabi Ibrahim alaihissalam ini pelajaran kita. Dilemparkan ke api yang menyala. Api menyala itu. Datang malaikat, ini malaikat pak yang bukan jin berbelis. Malaikat datang. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kamu butuh bantuan? Ini malaikat dulu, makhluk suci. Tapi Ibrahim nggak tidak. Dia tanya dulu. Kamu datang menawarkan bantuan atas perintah Allah atau kehendakmu sendiri? Apa kata Nabi? Atas kehendakmu sendiri. Saya nggak tega. Apa kata Ibrahim? Kalau dari kamu malaikat saya nggak butuh. Saya butuh pertolongan Allah. Itu akibat. Itu sih. Dan sekarang Allah apa? Maaf Pak, ada katanya Ustaz, kalau pengen punya ikan nggak usah mancing. Duduk di pinggir kali sikit, ikannya mendekat. Enak bener. Wow gitu. Nabi saja masih dagang, Rasul pecahkan batu. Dari mana ceritanya makanan datang sendiri? Nggak usah dibuat-buat cerita itu. Kalaupun pengalaman pribadi, nggak usah dipublish. Nggak akan sama. Orang terkesima nanti ngejar ngamalin apa ya ustadznya. Mulai dikejar lagi amaran. Hati-hati bapak. Kan banyak sekarang ini didramatisin ustadz-ustadz tertentu. Wow. Di TV. Pernah jadi bohong di TV itu Pak. Muncul Pak sosok kiai, pakai jubah, pakai sorban, gila. Nah di atas sawah, nah di perut bumi, berantem sama iblis di laut, berantem sama iblis di atas sawah.
ngilang. Kalau itu puncak keimanan, kalau itu puncak keimanan, siapa yang paling bisa melakukan itu? Rasulullah. Ada yang lain? Ada nggak dengan cerita Rasulullah pernah ngilang gitu? Ada Rasulullah pernah ngajak Abu Jahal duel di atas awan? Ayo melahap, mau tantang, mau berbumi. Nggak ada. Udah, nggak usah kita terus kayak gitu. Sudahlah, nggak mungkin. Buah keimanan jangan diukur perkara hoib seperti itu. Kenapa? Khawatir terjebak kita pada halusinasi kita sendiri, bukan refleksi dari iman. Hati-hati saya katakan. Ya baik. Saya bukan setuju Pak istilah Habib-Habib yang mengatasnamakan keturunan Rasulullah. Sudah, begini saja Pak logikanya. Kita menanggung beban nama baik orang tua kita saja luar biasa beratnya. Ya Bu ya? Bapak menanggung nama baik orang tua kita saja luar biasa beratnya kita. Bapak kita dikenal jujur, Bapak kita dikenal baik. Lagi kita menanggung nama baik orang tua kita saja luar biasa beratnya Bapak. Ini berambil resiko menanggung nama baik Rasulullah. Allah Akbar. Ayo, masa iya keturunan Nabi kayak gitu? Kekacau itu. Siapa yang tercemar? Nabi. Jadi jangan sampai kita terpedaya itu ya. Ini baru satu ya. Terus, ya, jadi bersihkan akidah dari kesyirikan. Yang kedua, ibadah. Tinggal langsung ya. Saya kalau saya tarik ke sholat ibu, perhatikan. Rukun Islam ada berapa Bu? Satu. Udah lapar. Rukun Islam ada? Pertama, dua, tiga, empat, lima. Perhatikan. Syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Perhatikan ibu, saya pegang ini. Ini syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Perhatikan. Kalau ini saya lepas, masih pegang nggak mic-nya? Masih dipegang nggak? Masih. Ini saya lepas, masih dipegang nggak mic-nya? Masih. Ini saya lepas, masih dipegang nggak mic-nya? Kalau ini saya lepas? Perhatikan Pak. Kalau 3 kewajiban ini Ibu, puasa, zakat, haji, ada situasi tertentu, kondisi tertentu, dengan uzur tertentu gugur kewajiban. Bahkan Allah tawarkan ibadah lain sebagai penggantinya. 3 kewajiban ini Pak. Puasa, zakat, haji. Puasa bisa. Ibu karena udah senior, ya. Atau ada penyakit menahun atau tua, tidak sanggup lagi puasa, ya sudah kata Allah, tidak usah puasa, cukup bayar. Gugur kewajiban puasa. Masih Islam? Coba ya. Tuh, zakat. Zakat ada nisab haulnya. Kalau penghasilan kita mencapai nisab haul, wajib zakat. Kalau penghasilan kita tidak mencapai nisab, gugur kewajiban zakat. Allah tawarkan infak, Allah tawarkan sedekah penggantinya. Masih Islam? Ya. Haji, man istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Tidak mampu, gugur kewajiban haji. Masih Islam. Tapi sholat tidak ada satu alasan pun dibenarkan bagi kita untuk meninggalkan sholat, dan tidak ada satu ibadah pun yang bisa menggantikan sholat. Tidak ada. Itu Bapak Ustaz sekalian. Apa kira-kira? Dulu Bu, ada orang punya alasan. Pak, gimana saya mau sholat Pak? Saya sakit. Apa aku sakit panu? Kecilan proyek. Ini Pak bisul pas di lutut, gimana saya mau sujud? Ya, apa kata Rasulullah Ibu? Shollu qa'imah. Sholat itu berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Enggak kuat? Duduk. Enggak kuat? Miring. Apa? Miring kanan. Enggak kuat terlentang.
cukup dengan isyarat. Mata membayangkan gerakan sholat dan hati membaca bacaan sholat. Nggak kuat, umumkan di masjid. Bukan itu ibu, jangan susah nanti. Bukan mati, bukan Pak, bukan. Pengumumannya begini, bapak-bapak, kami tadi silaturahmi ke rumah Bapak Fulan. Ternyata Bapak Fulan tidak bisa sholat lagi, berarti perlu itu pengumumannya. Kalau alasan sakit, maka Bapak sakit separah apapun ibu bapak, sakit separah apapun, sepanjang tidak menghilangkan kesadaran, tetap wajib sholat. Kan itu? Malah ibu bapak apa? Kedengeran nggak? Alhamdulillah. Ya Pak ya, maaf, ada fenomena di masyarakat kita sudah tua, sakit-sakitan tak sholat. Alasannya kotor lah, apalah. Justru kalau kita sedang sakit, rajin-rajinlah sholat, rajin-rajinlah zikir, rajin-rajinlah. Lo sah sih nggak nakutin bodoh amat. Coba ya, itu orang sakit itu. Gimana? Kan dua kemungkinan. Kalau nggak sembuh, sudah lah, nggak usah kemana-mana Bu ya. Lah, bayangkan sudah sakit-sakitan, tua, nggak sholat. Gimana coba? Ya, satu ya. Kalau alasan sakit. Yang kedua, Pak Ustadz, gimana saya mau sholat? Saya ini manusia super sibuk, wanita karier. Saking karirnya karier. Ya, jam 8 meeting, jam 10 meeting, jam 12 meeting. Nggak selesai-selesai. Saking sibuknya, wow. Agenda saya nih Pak Ustadz, nggak sempat sholat. Wow begitu. Apa kata Quran? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban tiap-tiap mukmin yang sudah Allah tentukan waktunya. Dijamin ibu, waktu sholat tidak akan mengganggu aktivitas kita. Justru hidup akan teratur jika mengikuti jadwal sholat. Dijamin. Orang Jepang saja Pak mengatur jadwal kerjanya berdasarkan jadwal sholat umat Islam. Penelitian mereka Bapak. Maka Bapak Ibu, ini orang kesehatan yang anak kesehatan. Dua hal. Kalau ibu mau sholat, minumlah air 1 gelas. Satu. Yang kedua, kalau Bapak itu tepat waktu terjadi pergantian warna matahari tepat di 5 waktu sholat, terjadi pergantian warna sinar matahari. Ketika di waktu itu kita diam saja, ada perubahan di biologis kita yang sangat positif. Ada yang memperbaiki pencernaan, ada tentang kecerdasan dan seterusnya. Itu diteliti orang. Betul Pak? Ya kita yang punya waktu gak mikirin itu. Bu, subuh jam berapa? Susah amat, ketahuan berat masjid. Itu tuh. Berapa? 446. Ada kantor buka 4:30? Ada. Kantornya Malampir. Ada sekolah buka 5:30? Ada. Muridnya Grandong. Coba, kalau alasan Bapak meninggalkan subuh karena mencari rezeki, itu tidak logis. Apa kata Allah? Sebelum kita mencari rezeki, menghadaplah Allah yang membagikan rezeki itu. Masya Allah. Coba ya. Subuh. Zuhur jam berapa Ibu? Jangan mudah lihat itu ya. Terus minus jam 12. Kalau kita kerja dari jam 8 sampai jam 7:30, itu sudah lapar iya.
capek iya Pak ya, kinerja organ tubuh kita menurun, istirahatlah zuhur. Maka Ibu, ada ulama yang mewajibkan tadri dalam wudhu. Apa tadri itu Bapak? Anggota ujung-ujung jari ini Pak menyentuh anggota wudhu. Pak kalau wudhu ya, begini kan benar wajah. Telinganya begitu kan? Kenapa? Ternyata ujung-ujung jari ini Bapak mengaktifkan kembali urat saraf yang mulai lemah. Itu wudhu. Coba ya, jangan mentang-mentang pakai keran Pak sekarang di wudhu ini. 1, 2, tuh. Pas kaki, pas kepala, tancet. Ya Allah Karim. Ini boleh. Coba usahakan dapat sentuh. Asal layaknya aktivitas dunia berhenti. Maghrib ayam saja pulang. Kalah sama ayam. Mana ada yang pulang Isya? Ini Pak ya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang tanggung jawab mana, belajarlah sama. Ayam itu Pak ngeren telurnya. Telur sendiri Ibu ya. 21 hari. Rela kurang makan, kurang tidur, terus kering menjaga amanah Allah. Masih bagus telurnya sendiri. Pas ngerem berikutnya Ibu ganti telur bebek. Berapa hari telur bebek? 38 sampai 40 hari. Apa yang tinggalin? Enggak. Pokoknya ya Allah, saya cuma jaga sampai 21 malam, enggak mau lebih. Enggak. Ditungguin sama ayam sampai 40 hari. Pecah. Lahir bebek. Apa yang protes? Ya Allah kok bebek? Enggak. Diterima sama ayam. Saya kan ayam, kok anak saya bebek? Enggak ya. Masih diurus sama ayam. Apa dipatok-patok? Enggak, diurus walaupun ayam. Ibu anak sendiri jangan diurus. Ya, hebatnya ayam itu Bapak. Sebelum maghrib seluruh anaknya kumpul di depan kandang, dirangkul, diajak zikir nunggu azan. Ayam. Lagi tak punya anak cuma 2 Pak. Yang satu apalagi malam minggu. Ibu telat pulang ya, nobar MU di PKOR, pulang jam 2 malam. Yang cewek diajak emasnya Bu ke mall. Ya Bu ya? Ya Bapak juga sih bisa yang ayam ketimbang anak. Ayam gak pulang maghrib, rela nyari ke kandang tetangga itu. Bawa senter. Mana jagung saya? Mana jagung saya? Ayam hilang. Anak gak pulang, tenang-tenang saja. Saya mana Pak ayam sama anak? Isa wayahnya berhenti, selesai. Tidak ada waktu. Terima ya. Jangan pernah tunda. Gini Bapak, logika terakhir. Gini. Isa jam 7 lewat 13. Berarti jam 7.13 kita sudah wajib sholat karena waktu sudah masuk. Ibu berniat sholat Isya jam 9 karena nonton sinetron. Ya Bu ya? Berniat Isya jam 9. Jam 8.30 Israel datang. Ayo lu. Ayo gimana? Kita mati sedang meninggalkan sholat. Terus ya, sangat tepat. Terakhir Bapak saudara sekalian, terakhir Bu ya. Akhlak. Satu saja Bapak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Terakhir satu saja itu. Dulu Pak, orang tua kita ngomong, kalau orang tua kaya anak jadi raja. 99,9% palsu. Palsu lah. Sama. Ya Pak. Ada orang tua ngomong, kalau orang tua kaya hampir dipastikan anak jadi raja. Ya Pak. Oh, dikit anak keluar duit. Iya. Ma, HP-nya jangan ganti. Maknya kaya. Anak bujang masa yang siap, bujang gak gini kok motornya beat. Ganti gitu. Nah, namanya bapak kaya. Orang
kampusnya. Bapak kenal Pak Dr. Ikhwani? Ya, benar ya? Pakar hadis. Dia S1, S2, S3, Pak di Al-Azhar, Mesir, ahli hadis. Saya mau menyambung, masih ada hubungan dengan besan-besan begitu. Pak Ikhwani, dia kuliah S1, S2, S3, 1 kampusnya. Lah ini S1, 4 kampusnya. Kenapa Bapak kaya? Tahun pertama Unilah, gak betah pindah Dharma Jaya, pindah lagi Teknokrat, ujungnya UGL. Nah, uang Bapak ludes. Itu kenapa kaya? Ya, itu kalau orang tua kaya, anak hampir pastikan jadi. Sekarang saya balik, kalau anak yang kaya, orang tua jadi awas. Rasulullah bicara 14 abad yang lalu, hati-hati para ibu, para wanita, kata Rasulullah, akan ada satu masa nanti wanita melahirkan majikannya. Terbukti nggak sekarang? Ya, ya. Punya anak mantu, dua-duanya kerja. Mantu mulai hamil, memasuki usia 7 bulan. Mulai nelpon mertua dari kampung sana. Mantunya udah 7 bulan loh. Masa nggak menemenin lahir? Datanglah mak dari kampung sana. Ya Bu ya? Nggak gratisan, bawa beras sekarung, bawa sayuran, gula, bawa dia. Ramah nyambut mertua datang, bantu gratis datang. Mulai lahirlah si bayi, mulai dedeknya ini ngompol, terus kayak pengen neneknya aja gantiin pokok nenek lagi. Ya, udah jam 9 malam, mak kok dedeknya nggak bobo ya, rewel. Mungkin pengen digendong nenek lagi. Dia masuk ke kamar kelonan sama suaminya. Ya. Lewatlah masa cuti habis. Pagi-pagi suami istri sudah pakai seragam. Dengan tenang si mantu ngomong sama emaknya, "Mak, mulai hari ini saya kerja. Jadi gimana, Nak? Itu Mak ya, baju kotor sudah dekat mesin cuci. Tolong Mak ya. Habis nyuci masak ya, Mak. Itu di kulkas lama masak apa? Ada ikan, saya jadi semua. Selesai masak mandi dedek ya Mak ya. Ya, habis mandi suapin. Itu Mak buburnya di situ, susunya di situ. Daripada dedeknya tidur, daripada Mak duduk, mending Mak ngepel. Ada yang begitu? Ada lagi. Banyak apa terjadi, bukan cerita. Banyak terjadi. Hati-hati Bapak. Zaman dulu Bapak Ibu dikisahkan ada 3 orang yang berteduh di gua. Ya, karena hujan, batu nutup pintu gua itu. Didorong gak bisa. Ini ilmu tawasul. Ini dalil tawasul boleh dengan amal soleh, amal istimewa. Maju salah satu, bergantian 3. Salah satu di antara 3 itu anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ya Allah, saya anak yang berbakti, ya tolong ya Allah, geser Pak batu. Doa anak yang berbakti. Gimana Pak bentuk bakti ini Pak? Ini dijelaskan. Anak itu ibu. Setiap pulang kerja bawa susu Pak ya. Sampai di rumah anak-anaknya minta susu nggak dikasih dulu. Nanti kakek nenek dulu yang minum. Ya, kakek nenek yang minum. Sisanya baru kasihkan anak. Suatu saat Pak dia pulang malam. Kakek nenek sudah tidur, belum bisa. Dia berdiri Pak di samping depan kakek, tungguin sampai menjelang subuh baru bangun, suguhkan susu. Sisanya baru kasih anaknya. Ada lagi anak sedikit? Ada begini sekarang? Ada lagi penting. Ya Pak, dulu begitu dia bakti pada, dia selalu mendahulukan bapak ibunya bahkan ketimbang anak istrinya. Luar biasa. Dan sekarang Allah Akbar. Pergilah mereka ke pasar beli martabak bangka, 2 loyang, 1 rasa,
coklat, satu rasa keju. Sambil pulang beli tahu bunting. Sampai di rumah, dia dan anak istrinya makan martabak bangka sambil nonton TV. Emak di dapur kasih. Anak nanya, "Nak, yang itu apa?" "Udah lama nanti mak main ceret kalau makan." Iya. Sambil ke pasar beli dia buah, anggur, kelengkeng, jeruk, buah-buah mahal. Sambil pulang beli pisang muli. Di rumah minum es, minum teh segala macam sambil nonton TV, gerak-gerak makan anggur, kelengkeng. Emak di dapur kasih pisang muli. Mak nanya, "Ini buah apa, Nak?" "Nggak usah, Mak, nanti susah nelennya, yang ini aja." Masuklah Ramadan mau beli baju lebaran. 25 Ramadan ngajak istri beli baju lebaran di mall. Istriku tercinta, pilih baju mana yang suka. Milihlah istri. "Ini Kak, tapi mah berapa deh?" 2 juta. Bayar istri tercinta 2 juta bayar baju lebaran. Sambil pulang istri berbisik, "Dek, untuk mak yang mana? Nanti kita mampir ke Bambu Kuning. Cari daster yang 103. Yang pendek segini. Dipakai brek robek." Nah, itu fenomena. Mana ada anak sekarang mendahulukan "Maaf Bapak, suami." Ya. Nah, kenapa Pak? Hati-hati Bapak sekali. Betul, kakek nenek itu sudah tidak bisa Bapak, tapi awas. Kalau kedua orang tua bangun tengah malam menghadap Allah, "Ya Allah, ternyata anakku soleh, ya Allah. Ternyata anakku baik, ya Allah, aku tidak dirawat, ya Allah. Tolong ya Allah, berkahi rumah tangga anakku, berkah." Tapi awas, kalau nenek tua itu bangun, "Ya Allah, ternyata anakku durhaka, ya Allah. Saya tersiksa, ya saya tahu." Tunggu, satu tetes air mata ibumu bisa jadi banjir yang menenggelamkan hidup. Itu hati. Maka wajar harus katakan, ridho fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, dan murka Allah bergantung murka orang tua. Maka kalau hidup ingin berkah, muliakan orang tua. Tidak ada cara. Kamu tidak perlu keliling dunia mencari pintu surga. Pintu surgamu ada di rumah. Siapa dia? Orang tua kita. Coba ya. Maka kata orang bijak, kalau kamu jadikan orang tuamu seperti raja dan ratu, Allah akan beri kamu rizki seperti rizki raja dan ratu. Tapi kalau kamu menjadikan orang tua maaf seperti pembantu, maka derajatmu tidak lebih baik dari pembantu itu. Gimana Ibu? Pengen yang mana? Ya, namanya Bapak sahabat sekalian, momentum hidup Maulid ini, marilah pertama bersihkan akidah kita, 2 perbaiki ibadah kita, minimal jaga kita, dan 3 muliakan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kehidupan yang berbaik di masa yang akan datang. Sekalian demikian, lebih kurang mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akhiri majelis sama-sama munajat kepada Allah dan minta jawaban Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan wal afwa hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal. Terima kasih kepada Ustaz Haji Mirza Al-Falahi SAG dan Habib SAH yang telah menyampaikan tausiah. Tentunya kita semua dapat memetik apa yang disampaikan beliau. Jadi dan sekali lagi semoga doa kita bersama Imam beliau tadi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Habib dihormati, tibalah kita pada acara selanjutnya yaitu door prize. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz dan akan dijawab oleh Bu yang bisa mendapatkan hadiah. Ada 6 buah hadiah Pak, intinya. Ada 6 buah hadiah. Dipersilakan kepada Ustaz untuk dapat memberikan pertanyaan. Oh yang satu ya, yang ada Bapak ya, tinggal 5 lagi. Tadi kan? Baik Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama Bu ya, Bu. Ya, sudah Bapak Ibu ya, silakan. Karena ya, siapa nama ibu dari Rasulullah? Ya, Kedua ngomong sini masuk. silakan Bu Edan. Siti Aminah. Ya, satu. Bapak udah kabur ya? Boleh Pak. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, tahun berapa Masehi Rasulullah dilahirkan? 571. 571. Berapa? 571. 571. Ya, udah 3 ya? Ada 3 yang lupa yang lain? Silakan. Yang saya Ada lagi? Masih ada lagi? Ya, pertanyaan berikutnya. Tadi diterangkan jumlah nabi yang ada di dalam Al-Quran ada berapa? 360. Ya, kan masih ada Silakan sini pemenangnya. masih ada 2 lagi. Sini Bu Edan sama Ibu. Sekarang iya dan bapak-bapak ya Bu. Ya. Pak Mutalo, Bapak, adik-adik juga boleh ya. Oh, udah, apa? Bapak tanya lagi, Ustaz. Ustaz, satu lagi. Satu lagi berarti. Pak Mutalo sini Pak. Tanya lagi. Tanya jumlah pahala tadi Pak, jumlah pahala. Yang terakhir, apa bentuk kejahiliahan orang Arab di zaman dulu, zaman Rasulullah? Ya, mengundi nasib, iya betul. Silakan Bapak. Ardian Pak Syah. Ustaz Ardian. Bos saya MC nggak dapat ini nggak boleh. Ini berarti Bapak Ya, perhatikan silakan Pak Ustaz. Nah, Moga Bapak Ustaz Mirza untuk memberikan hadiahnya dan hadiah ini dipersembahkan oleh Bapak Skotno Binti. Silakan bawa sini hadiahnya Pak Ustaz Pak Ibu Hajah. Silakan. Boleh berdiri Ibu, boleh berdiri. Berdiri silakan. Sini Ibu. Hadiahnya. Ya. Inna. Biar dikasih. Bapak Ustaz Ardiansah, ya, sama juga Pak. Iya. Ya. Selamat pada Bapak Ibu berbahagia. Tabang Badrul jumlah berhala 360 ya Pak ya, jumlah berhalanya Pak ya. Yang besar 3. Ibu-ibu yang belum dapat jangan kecewa, yang penting dapat ilmunya ya. Ya. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Ya. Terima kasih. Pada teman-teman panitia jangan dulu pulang, nanti masukkan kursi ke dalam. Dibantu oleh kawan-kawan kita dari Jambi. Sekali lagi selamat kepada Jambi. Priani, Pak Priani.
Mbak Siti. Ya, Bu, ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Pak. Nah, kepada Ibu Bapak mohon minta foto bersama terlebih dahulu dengan Ustaz. Mbak Siti, Mbak Siti.